Hai, ketemu lagi sama Ida. Hari ini saya mau share bagaimana caranya membuat makaroni panggang atau mungkin lebih dikenal dengan makaroni skutel ya, ala Ida tentunya. Saya mau membuat saus kejunya terlebih dahulu ya. Bahan-bahannya adalah keju parut, lalu ada merica bubuk, lalu ada susu cair, dan ini ada pala bubuk ya. Oke, caranya gampang untuk bikin saus keju ini. Kita siapkan si panci atau pan ya. Lalu kita masukkan pertama-tama adalah si susu cairnya terlebih dahulu. Kita tuangkan. Saya pakai semua ini 1 liter ya. Kalau pilihannya sih terserah ya, susu cairnya mau pakai merek apa. Atau ada juga yang suka pakai susu bubuk lalu dicairkan sendiri dengan air, itu juga boleh, nggak masalah sih. Yang penting intinya sih pakai susu tuh supaya gurih ya. Oke, sampai habis semua. Ya, sip. Sudah habis. Nah, susu ini kita panaskan sampai dia cukup hangat. Ya. Sampai cukup hangat, kurang lebih berapa 5 menitan kali ya, 5 menitan. Ketika susu sudah mulai hangat, kita bisa masukkan si keju parutnya ya. Kita masukkan aja ini. Saya mau masukkan semuanya. Ini tadi saya parutnya kurang lebih berapa ratus gram ya. 1 blok keju parut, ada lagi tambahannya mungkin sekitar 350 sampai 400 gram kali ya. Karena saya kalau masak suka nggak pakai ukuran, hanya kira-kira aja, jadinya suka bingung kalau ditanya takarannya. Tapi yang jelas ini aja dicobain ya, kalau nanti dirasa kurang gurih ya tinggal tambah aja kejunya. Saya nggak pakai garam juga karena kejunya sudah cukup gurih, jadi saya nggak pakai garam lagi ya. Saya cuma tambahkan merica sama si pala bubuk. Kita masukkan mericanya. Oke. Aja di sini. Lalu kita masukkan si pala bubuk. Nah, si palanya ini saya nggak pakai yang sudah jadi gitu ya, tapi saya marut sendiri karena menurut saya sih kalau yang udah jadi tuh wanginya agak kurang beraroma, jadi saya lebih seneng marut sendiri dari pala utuh, rasanya lebih sedap ya. Oke, kita masukkan si pala bubuknya. Nggak usah terlalu banyak ya, segitu aja. Oke, lalu ini kita aduk lagi sampai susunya mendidih dan si kejunya nanti cair dan susunya mulai mengental. Harus sambil diaduk-aduk terus ya, kalau enggak nanti susunya bisa pecah dan bisa terus mumbul gitu, tumpah-tumpah dari si pancinya. Barusan saya cicipin agak kurang ngeju ya kalau buat saya, jadi ini saya tambahin lagi si keju parutnya biar lebih sedap ya. Kita aduk lagi. Sudah mulai mau mendidih, jangan lupa aduk terus supaya nggak pecah susunya ya. Ya, ini udah mendidih. Sudah saya matikan apinya. Nanti dia lama-lama akan mengental nih kalau sudah dingin. Jadi kita sisihkan. Sekarang saatnya kita membuat si saus dagingnya ya. Oke, sekarang saatnya kita membuat saus dagingnya. Bahan-bahannya ada ini smoked beef yang sudah saya potong-potong kotak-kotak. Lalu ada ini bawang bombay yang sudah saya potong juga cincang agak kasar aja tentunya. Lalu ini daging giling. Lalu ada jamur kaleng yang sudah saya potong-potong. Lalu ada garam. Lalu ada gula. Dan saya pakai ini juga untuk penguat rasanya, Italian seasonings ya. Ini udah campuran aneka daun-daunan khas Itali. Oke. Pertama tentu kita panaskan minyak di wajan.
Lalu kita mulai dengan menumis si bawang bombaynya terlebih dahulu. Kita masukkan si bawang bombaynya. Tumis sampai dia harum dan layu, berubah warna ya. Setelah bawang bombaynya mulai layu, saya lalu masukkan ini, si smoke beefnya duluan. Kenapa? Supaya nanti ini si bawang bombaynya menyerap wangi ini, smoky-nya dari si daging asap ini. Jadi nanti sedap aromanya. Kita tumis sampai aromanya keluar. Udah wangi banget. Saya selalu suka aromanya smoke beef yang ditumis. Wanginya tuh sedap banget. Ya, setelah ini wangi, sudah cukup matang juga, baru kita masukkan sini ya, si daging gilingnya. Masukkan saja semua. Langsung kita tumis dia sampai berubah warna. Ya, ini barusan saya tambahkan lagi gula, merica bubuk sama si Italian seasoningnya ya. Karena menurut saya rasanya masih belum kuat. Aduk lagi sampai rata dan meresap. Jangan lupa dicicipin. Ini sudah saya cicipin lagi dan dagingnya juga sudah matang. Rasanya sudah cukup menurut saya, manisnya, asinnya dan pedas dari mericanya sudah pas. Ini sudah bisa kita matikan dan kita sisihkan, dan saatnya untuk menggabungkan ketiganya, yaitu saus daging, saus keju, dan makaroni. Sekarang saatnya penyelesaian. Ini makaroni yang sudah saya rebus dengan air mendidih dan sedikit minyak supaya dia nggak lengket ya tadi. Lalu ini si saus dagingnya, lalu itu si saus kejunya, ada telur dan si Italian seasoning nanti untuk bagian atasnya aja. Pertama-tama saya akan masukkan si telur ini ke dalam si makaroni. Ya, lalu kita akan mengocoknya supaya rata. Setelah rata dengan telur, kita bisa mulai masukkan si saus daging. Oke, tergantung selera mau seberapa banyak. Saya mau bikin 2 tempat, jadi ini akan saya masukkan setengahnya ya, setengah dari saus daging untuk si loyang pertama. Nanti loyang keduanya saya masukkan yang setengahnya lagi. Ini kita aduk lagi rata. Nah, sekarang sudah rata ini semua. Penyelesaiannya adalah si makaroni ini akan saya tuangkan ke dalam aluminium foil untuk nanti dipanggang. Kita masukkan semua secukupnya ya. Ini kita ratakan. Oke. Setelah itu kita tuangkan si saus kejunya. Saya singkirkan dulu. Oke, saus kejunya di sini.
Ini kita tuangkan di atasnya sampai menutup ke seluruh bagian si makaroni, ya. Semua sampai rata dan terendam. Jadi nanti dia fungsinya untuk mengikat si makaroninya ini. Seperti ini terus semua sampai rata. Yang penting itu sih kerendam semua ya. Jadinya nanti si makaroninya tuh nyatu, nggak akan misah-misah gitu. Sedikit lagi, tuangkan semua di atasnya sampai ketutup kalau bisa, betul-betul ketutup. Nah, seperti ini ya. Ini dia. Setelah itu, sentuhan terakhirnya ini, si Italian seasoningnya kita taburkan di atasnya supaya cantikkan aja nih dan menambah aroma. Ya, selesai. Sudah deh. Ini tinggal kita masukkan ke dalam oven. Kita panggang sampai matang, mungkin kurang lebih sekitar 30 menit kali ya, 30 sampai 45 menit tergantung besarnya si loyang kita. Oke, selamat mencoba. Hore, sudah matang. Ini baru aja keluar dari oven setelah kurang lebih saya panggang sekitar 30 sampai 45 menit ya dengan api sedang. Saatnya mencicipi.